Toprak Razgatlioglu ulangi kesalahan Valentino Rossi, tuduh Ducati bersekongkol usai balapan WSBK Estoril. Pembalap rokit BMW Motorrad, Toprak Razgatlioglu, kembali jadi pusat perhatian dunia balap motor usai komentarnya yang memicu kontroversi besar setelah race kedua World Superbike, WSBK, Estoril 2025, Minggu, 12 Oktober 2025. Meski masih memimpin klasemen dan nyaris mengunci gelar juara dunia, Toprak justru tersulut emosi dan menuding para pembalap Ducati bermain tim untuk menjegalnya. Sebuah tindakan yang langsung mengingatkan publik pada insiden legendaris Valentino Rossi versus Marc Marquez di MotoGP 2015. Persaingan panas di Estoril. Balapan di sirkuit Estoril, Portugal, berlangsung sengit sejak awal. Toprak yang start dari barisan depan harus bersaing ketat dengan Nicolo Bulega, Aruba It Ducati. Di beberapa lap pertama, keduanya sempat saling salip secara agresif, memancing sorakan dan ketegangan di padek. Namun pada pertengahan balapan, Bulega mulai menjauh dan akhirnya finish pertama, meninggalkan Toprak di posisi kedua. Kekecewaan Toprak begitu terlihat di Park Ferme usai balapan. Pembalap asal Turki itu tampak frustrasi karena kehilangan peluang menutup musim lebih cepat sebagai juara dunia WSBK 2025. Lap awal itu kacau. Ada beberapa pembalap Ducati yang seperti bekerja sama. Rasanya aneh. Saya tahu mereka ingin membantu rekan satu pabrikan mereka, ujar Toprak seperti dikutip dari worldsbk.com. Pernyataan itu langsung mengundang reaksi beragam. Sebagian pihak menyebut Toprak terlalu emosional, sementara lainnya menilai ia sekadar jujur mengungkapkan apa yang terjadi di lintasan. Persaingan gelar masih terbuka. Dengan hasil di Estoril, Toprak Razgatlioglu masih memimpin klasemen dengan keunggulan 39 poin atas Bulega. Padahal jika ia menang, selisihnya bisa melebar menjadi 49 poin, angka yang nyaris mustahil dikejar di seri terakhir Jerez, 17-19 Oktober 2025. Masih ada 3 balapan tersisa, Race 1, Superpole Race, dan Race 2, dengan total 62 poin yang bisa diperebutkan. Artinya, secara matematis, Bulega masih punya peluang, meski tipis, untuk merebut gelar. Namun, dengan konsistensi dan performa dominan Toprak sepanjang musim, termasuk 13 kemenangan beruntun, kans itu tetap berat. Meski begitu, komentar emosional Toprak membuat atmosfer menjelang seri pamungkas semakin panas. Ducati menolak tudingan adanya kerjasama antar pembalap, dan menegaskan semua rider berjuang untuk diri masing-masing. Ulangi kesalahan Valentino Rossi? Komentar panas Toprak ini sontak mengingatkan publik pada momen kontroversial Valentino Rossi di MotoGP 2015, ketika The Doctor menuding Marc Marquez membantu Jorge Lorenzo dalam perebutan gelar dunia. Kala itu, tuduhan Rossi justru memperkeruh situasi dan berujung dengan kekalahannya dalam perebutan titel. Kini, situasi serupa seolah terulang. Toprak, yang akan naik ke MotoGP musim depan bersama Pramac Yamaha, dinilai seharusnya lebih tenang menghadapi tekanan akhir musim. Banyak pengamat menilai ucapannya bisa menambah beban mental menjelang seri penutup. Toprak tampil luar biasa musim ini, tapi komentar seperti itu berisiko mengalihkan fokusnya sendiri, ujar analis WSBK asal Italia, Giorgio Rizzi, kepada Sky Sports Italia. Dia hanya perlu menyelesaikan balapan dengan aman di Jerez untuk memastikan gelar. Tidak perlu menciptakan drama tambahan. Fokus menuju MotoGP 2026. Terlepas dari kontroversi ini, masa depan Toprak terlihat cerah. Setelah 2 kali juara dunia dan dominasi luar biasa bersama BMW, ia sudah dipastikan akan pindah ke Pramac Yamaha MotoGP 2026. Kepindahan ini menjadi langkah besar bagi karirnya, sekaligus tantangan baru untuk membuktikan bahwa gaya balap spektakulernya bisa bersaing di level tertinggi dunia. Toprak sendiri berusaha menenangkan situasi setelah emosinya mereda. Dalam wawancara lanjutan, ia mengaku sudah melupakan insiden di Estoril dan berjanji akan tampil maksimal di Jerez. Saya tidak ingin drama. Saya fokus menutup musim dengan cara terbaik, katanya. Target saya tetap sama, juara dunia lagi sebelum berangkat ke MotoGP. Dengan ketegangan yang masih membara, seri terakhir di Jerez dipastikan jadi ajang penuh gengsi dan emosi. Apakah Toprak akan mengunci gelar ketiganya sekaligus menutup musim dengan indah? Atau justru tekanan mental dan drama komentar panasnya akan menjadi bumerang? Semua mata kini tertuju ke Spanyol, tempat penentuan tahta WorldsBK 2025. Dunia balap motor internasional mulai menyoroti sebuah nama yang kerap dibandingkan dengan legenda hidup, Veda Ega Pratama. Pembalap muda asal Indonesia ini tak henti-hentinya disebut sebagai penerus Marc Marquez. Poken dijuluki
Little Marquez oleh media Eropa. Pujian ini bukan tanpa alasan, melainkan lahir dari gaya balapnya yang agresif, berani, dan penuh perhitungan yang sangat mirip dengan sang maestro Repsol Honda. Gaya balap yang mengingatkan pada seorang legenda. Apa yang membuat para pengamat terpukau pada Veda Ega? Jawabannya terletak pada caranya menaklukkan trek. Seperti Marquez di masa muda, Veda tidak kenal takut. Ia kerap melakukan manuver berani di sudut sadet tikungan yang paling mustahil, menyalip dengan presisi tinggi, dan yang paling mengagumkan, mampu menyelamatkan motornya dari situasi nyaris jatuh dengan cara-cara yang spektakuler dan atraktif. Kemampuan ini bukanlah kebetulan, melainkan buah dari bakat alamiah dan kerja keras yang telah diasah sejak ia masih kecil. Prestasinya sudah dimulai sejak lama. Pada usia 14 tahun, ia sudah menjadi juara Asia Talent Cup ATC ke-2023. Gelar inilah yang membawanya pada sebuah momen tak terlupakan. Pertemuan pribadi dengan Marc Marquez sendiri. Dalam suasana santai, keduanya berbincang menggunakan bahasa Inggris. Marquez, dengan rendah hati, membagikan tips berharga kepada calon penerusnya tersebut. Ia mengajarkan tentang pentingnya menjaga ketenangan dan fokus di starting grid, momen paling mencemaskan bagi setiap pembalap. Saya mencoba untuk menenangkan diri, berpikir positif, dan memvisualisasikan apa yang harus dilakukan untuk menjadi cepat. Beberapa pembalap mungkin mendengarkan musik, tetapi saya lebih memilih untuk diam dan benar-benar fokus dengan motor saya, kata Marquez kepada Veda. Nasihat itu jelas membekas dan dipraktikkan dengan baik oleh Veda dalam setiap balapannya. Prestasi gemilang dan tantangan di dua ajang. Jadwal Veda Ega pada akhir 2025 sangat padat dan penuh tantangan. Ia akan bertanding di seri penentu Red Bull MotoGP Rookies Cup di Misano pada pertengahan September, sebelum melanjutkan ke seri kelima FIM Junior GP di sirkuit yang sama seminggu kemudian. Dua seri penutup Junior GP akan digelar di sirkuit Catalunya dan Valencia pada Oktober dan November. Performanya di dua ajang ini menunjukkan dua wajah yang berbeda. Di Rookies Cup, di mana semua pembalap menggunakan motor KTM yang sama, Veda bersinar cemerlang. Ia adalah penantang utama pembalap Spanyol Brion Uriarte untuk memperebutkan gelar juara. Gaya balapnya yang agresif sangat cocok dengan karakter motor KTM yang ringan dan bertenaga. Sebaliknya, di ajang FIM Junior G, di mana ia membalap untuk Astra Honda Racing Team dengan motor Honda, performanya justru melempem dan hanya bertengger di sekitar posisi 10 besar. Banyak pengamat yang menyoroti ketimpangan ini dan menyimpulkan bahwa faktor motor memainkan peran sangat besar. Para pembalap yang konsisten berada di posisi 5 besar di Junior G, termasuk Brion Uriarte. Semuanya menggunakan motor KTM. Fakta ini menyiratkan bahwa Veda sebenarnya memiliki kecepatan yang kompetitif, tetapi kurang didukung oleh paket motor yang seimbang. Di lirik KTM, pintu menuju Moto3 terbuka lebar. Prestasinya yang konsisten di Rookies Cup dengan motor KTM tidak luput dari perhatian pabrikan Austria tersebut. Kabar kuat menyatakan bahwa KTM sangat tertarik untuk merekrut Veda dan membawanya ke ajang Moto3. Peluang itu sangat nyata. Regulasi FIM memberikan pengecualian usia bagi pembalap yang berhasil finish di 3 besar klasemen akhir. Rookies Cup atau Junior Cup mengizinkan mereka untuk berlaga di Moto3 di usia 17 tahun. Veda Ega Pratama akan berusia 17 tahun tepat pada the 23rd of November 2025, menjadikan jendela kesempatan ini sangat mungkin terwujud. Jika ia berhasil meraih posisi 3 besar di Rookies Cup, maka jalan menuju kelas dunia akan terbuka lebar. Perpaduan antara bakat ala Marquez, mentalitas yang kuat, dan dukungan dari pabrikan Scaliber KTM bisa menjadi formula sempurna untuk melahirkan pembalap dunia pertama Indonesia. Veda Ega Pratama bukan hanya membawa harapan bagi dirinya sendiri, tetapi juga membawa mimpi besar seluruh bangsa Indonesia untuk melihat sang merah putih berkibar di ajang balap motor tertinggi dunia.